Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami di sini dari kelompok 6 mata kuliah perilaku konsumen. Di sini kami akan membahas terkait dengan aspek eksternal perilaku konsumen yang membahas tentang budaya dan subbudaya. Kami dari kelompok 6 beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Firdawi Lestari dengan NIM akhir 022, rekan saya Dedi Firmansyah dengan NIM akhir 132, dan Saufil Musyafiro dengan NIM akhir 134. Untuk pemaparan materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, untuk yang pertama yaitu pendahuluan. Latar belakangnya yaitu salah satu faktor eksternal yang signifikan terhadap perilaku konsumen adalah budaya dan subbudaya yang membentuk cara individu berinteraksi dengan produk dan layanan. Budaya mencakup nilai-nilai, norma, dan kebiasaan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Pentingnya memahami budaya dan subbudaya dalam perilaku konsumen tidak bisa diabaikan, karena keputusan pembelian konsumen seringkali dipengaruhi oleh konteks sosial dan budaya di mana mereka berada. Melalui makalah ini diharapkan dapat diperoleh wawasan yang lebih mendalam mengenai pengaruh budaya dan subbudaya terhadap perilaku konsumen. Terus selanjutnya yaitu pembahasan budaya merupakan penentu keinginan dan perilaku yang paling mendasar. Budaya diwariskan secara turun-temurun. Menurut Kotler dan Keller 2007, ada 5 dimensi budaya yang dapat diidentifikasikan, antara lain power distance atau jarak kekuasaan, individualism versus collectivism, masculinity versus femininity. Keempat, uncertainty avoidance atau penghindaran ketidakpastian. Kelima, long term orientation atau orientasi jangka panjang. Sedangkan subbudaya menurut Kotler dan Armstrong 2001 merupakan sekelompok orang dengan sistem nilai bersama berdasarkan pengalaman atau situasi hidup yang sama. Ada beberapa jenis subbudaya yaitu usia, agama, kelas, jenis kelamin, etnis, dan regional. Masing-masing subbudaya tersebut sangat mempengaruhi perilaku konsumen. Subbudaya regional. Subbudaya regional lainnya yang menarik para pemasar adalah distribusi populasi di berbagai negara Amerika Serikat. Perbedaan menyangkut jumlah penduduk, keberagaman etnis penduduknya, tingkat angka kelahiran sangat berguna bagi para pemasar untuk menjual produk yang tepat sasaran. Contoh studi kasus. Berdasarkan literatur jurnal yang berjudul Budaya Rimpu dalam Perilaku Konsumen Sukumbojo di Provinsi Nusa Tenggara Barat, penelitian ini menunjukkan bahwa faktor budaya, subbudaya, dan kelas sosial mempengaruhi perilaku konsumen Sukumbojo dalam membeli sarung khas Bima untuk digunakan sebagai busana adat Rimpu. Budaya Rimpu yang merupakan kearifan lokal Sukumbojo berperan penting dalam membentuk pola konsumsi masyarakat terhadap sarung khas Bima. Faktor subbudaya dan kelas sosial juga turut mempengaruhi preferensi dan keputusan pembelian sarung khas Bima untuk keperluan adat Rimpu. Secara keseluruhan, faktor-faktor budaya, subbudaya, dan kelas sosial secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku konsumen Sukumbojo dalam mengonsumsi sarung khas Bima untuk keperluan budaya Rimpu. Masuki bagian akhir, di sini ada kesimpulan dan saran. Pada bagian kesimpulan di sini disebutkan bahwa budaya dan subbudaya memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku konsumen, di mana budaya merupakan penentu keinginan dan perilaku yang paling mendasar, mencakup nilai-nilai, norma, dan kebiasaan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sementara subbudaya merujuk pada kelompok-kelompok dalam masyarakat yang memiliki karakteristik dan perilaku yang berbeda dari budaya yang dominan, seperti halnya kelompok agama, ras, etnis, ataupun geografis. Pemahaman yang mendalam tentang budaya dan subbudaya sangat penting bagi pelaku usaha agar dapat menyesuaikan strategi pemasaran secara efektif dan relevan. Selanjutnya untuk saran di sini ada 3. Yang pertama yaitu pentingnya melakukan riset pasar terlebih dahulu. Hal ini digunakan untuk memahami budaya dan subbudaya pada target konsumen. Yang kedua yaitu adaptasi produk untuk mempertimbangkan produk dan layanan yang sesuai dengan nilai-nilai budaya lokal. Yang terakhir yaitu melakukan kolaborasi dengan budaya lokal, di mana hal ini bertujuan untuk menjalin kemitraan maupun melalui komunitas lokal. Sekian presentasi dari kelompok 6, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.